Pemerintah memastikan program MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional meski terjadi pergantian kepemimpinan di BGN. Di bawah kepemimpinan baru, pemerintah akan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas layanan. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional meski terjadi pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional atau BGN. Pergantian kepemimpinan dari Nanik Sdeyan ke Sudaryono mencerminkan komitmen Presiden untuk menghadirkan kepemimpinan yang mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan di bawah kepemimpinan baru, pemerintah juga akan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas layanan, penguatan standar keamanan pangan, serta mempercepat tindak lanjut atas setiap laporan dan temuan dari masyarakat. Pergantian pimpinan di BGN sama sekali tidak menggeser, apalagi menyurutkan komitmen utama pemerintah. Program MBG tetap dan akan terus menjadi investasi terbaik kita untuk menjemput cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Pemerintah optimis penyempurnaan yang dilakukan secara bertahap akan membuat pelaksanaan program MBG semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Angin puting beliung menerjang pemukiman warga di dua desa di Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci, Jambi. Ya Allah, buat apa ini? Warga yang menyaksikan kejadian tersebut panik dan histeris karena angin memporak-porandakan dan menerbangkan atap rumah warga ke udara. Meski tidak berlangsung lama, namun angin puting beliung membuat puluhan rumah rusak. Kerusakan terutama terjadi di bagian atap rumah warga. Dampak kerusakan terjadi di dua desa, yakni Desa Tutung Bungkuk dan Desa Kotor Rendah. Akibat kejadian ini, 28 rumah dan 1 sekolah rusak. Kejadian ini sebelumnya nggak ada hujan, cuman gelap, kemudian mau hujan gitu ya, mau hujan. Setelah itu hujannya nggak lebat, cuman anginnya ya luar biasa berputar-putar di sini. Rasa-rasa mau kiamat, rasanya Pak, rasanya kami pun menenangkan diri itu, malah kami melihat anak kami itu Pak, anak-anak berdua itu memeluk saya gitu Pak, sangat ngeri gitu Pak. Usai kejadian, petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Kerinci bersama TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan dampak angin puting beliung. Kemarin kita di desa Tutung Bungkuk ini mendapat musibah, yaitu kena angin puting beliung. Memang ini luar dugaan kita, namun demikian musibah ini insya Allah kita akan nama pemerintah daerah bersama dengan Kapolsek, kemudian Badan Ramil, Gunung Kerinci bersama jajarannya telah datang dan juga telah datang membantu semaksimal mungkin. Berdasarkan data BMKG, cuaca buruk disertai angin masih akan terjadi di Kabupaten Kerinci, sehingga warga diminta untuk lebih waspada. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melarang pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG menggunakan barang-barang subsidi untuk memasak. Sudaryono tegas melarang SPPG menggunakan minyak kita, LPG 3 kg, hingga beras-beras SPHP untuk memasak makan program MBG. Ia pun meminta semua masyarakat termasuk awak media untuk melapor bila menemukan adanya dapur SPPG yang melanggar ketentuan tersebut. Sudaryono juga menjelaskan, jika ada dapur SPPG yang nekat melanggar ketentuan tersebut, maka ia akan beri teguran hingga penutupan dapur. Tidak boleh masak untuk MBG memakai minyak kita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilo, dan tidak boleh memakai beras kita SPHP. Kalau ada, misalnya awak media menemukan di sosial media, silahkan dilaporkan. Dapur mana menggunakan minyak kita, itu nanti kita akan beri surat, akan kita beri teguran, surat peringatan kalau memang ngeyel bandel.
Sebelumnya, bersih-bersih tata kelola makan bergizi gratis, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memecat 200 lebih pegawai non-ASN termasuk tenaga ahli. Badan Gizi Nasional juga menutup permanen 800-an dapur MBG yang melakukan pelanggaran. Belum sepekan dilantik, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengumumkan tata kelola baru makan bergizi gratis. Sudaryono mulai bersih-bersih, diawali dengan memecat 261 pegawai non-ASN, termasuk di dalamnya 47 tenaga ahli. Ratusan pegawai diberhentikan karena pelanggaran, salah satunya karena tidak disiplin. BGN juga menemukan adanya 9 pelanggaran berat yang dilakukan oleh ASN dan P3K. Saat ini tengah proses pemecatan, serta 39 pelanggaran ringan yang tengah disangsi. Tidak hanya itu, 833 dapur MBG di berbagai wilayah Indonesia ditutup permanen dan tidak akan dibayar karena melakukan pelanggaran. Dengan total sebagaimana di layar 833. Dapur yang disuspend secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu, misalnya dulu kan disuspend tapi tetap dibayar. Kalau ini udah suspend, tutup, nggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran. Sebagai bentuk transparansi tata kelola, publik kini bisa ikut terlibat mengawasi MBG dengan mengakses dan melaporkan melalui sistem yang akan diumumkan pekan depan. Siapapun kini bisa mengetahui jumlah dapur di kecamatan melalui sistem. Bahkan masyarakat bisa melaporkan SPPG yang meminta fee atau melakukan manipulasi harga bahan makanan. Badan Gizi Nasional ancam pecat kepala SPPG dan menutup dapur jika terbukti. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainus melaporkan. Pedagang nasi uduk yang gerobaknya hancur dirusak saat bentrokan di Matraman terharu saat mendapat gerobak pengganti. Ia tak menyangka bisa kembali berjualan lantaran tak punya biaya memperbaiki gerobak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat. Dari maju ya, zoom aja ya. Tangis haru Rita, ibu pedagang nasi uduk ini seketika pecah saat mendapat bantuan gerobak pengganti miliknya yang dirusak saat terjadi bentrokan di Jalan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat hari Minggu lalu. Terima kasih. Iya. Terima kasih untuk selamat dia. Melarikan diri. Ia tak menyangka mendapat bantuan sebuah gerobak baru, lantaran belum punya biaya untuk memperbaiki miliknya yang hancur saat dijaga putranya ketika bentrokan terjadi. Anak pertama. Berapa anaknya? Anaknya 2, yang satu di Pondok Gede. Sharing sama. Ia berharap tidak ada lagi keributan agar usahanya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga bisa berjalan lancar dan aman. Pokoknya terima kasih banyak, demi Allah Teteh berterima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Ternyata kok di balik musibah Teteh ada orang yang peduli ke Teteh, sangat baik ke Teteh gitu. Kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah. Masalah diselesaikan dengan kekerasan akan melahirkan hal yang lebih pahit lagi. Bisa diselesaikan duduk bareng lah. Ya. Sebelumnya, gerobak penjual nasi uduk menjadi sasaran pengerusakan sekelompok pemuda di Jalan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 26 Juli lalu. Perusakan diduga dipicu ketidaksenangan kedua pemuda berboncengan sepeda motor yang ditegur pelanggan nasi uduk ketika menggeber suara motor. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.